Pernah nggak sih kamu mikir kalau hidup kita ini cepet banget? Nah, lagu Oh God, Our Help in Ages Past atau dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan judul Allah, Penolong yang Kokoh, adalah sebuah himne yang diciptakan oleh Isaac Watts pada tahun 1708. Lagu ini merupakan parafrase dari Mazmur 90 yang ngomongin tentang betapa cepatnya hidup manusia. Kejayaan manusia hanya sementara, kayak bunga yang mekar di pagi hari tapi layu saat senja tiba. Lewat bait-baitnya, kita diingetin bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Waktu boleh jalan terus, hidup boleh berubah, tapi Tuhan gak akan pernah berubah. Isaac Watts nulis lagu ini bukan cuma buat dinyanyiin, tapi buat jadi pengingat bahwa kita punya Allah yang setia. Jadi kalau kamu lagi ngerasa lelah dan goyah, lagu ini bisa jadi doa dan pengingat bahwa di tengah dunia yang gak pasti, ada Tuhan tempat kita bisa bersandar. God, our help in ages past, our hope for years
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. Lagu yang lahir dari air mata dan keberanian. Diambil dari kisah seorang pria dari suku Khasi di India yang menerima terang Kristus bersama keluarganya. Namun iman diuji, mereka ditolak, diancam, dan satu persatu orang yang ia kasihi diambil dari pelukannya. Di tengah keputusasaan itu, ia tidak mundur, ia tidak menyangkal. Dan sebelum kehidupannya direnggut, ia mengucapkan kata-kata yang menjadi dasar dari lagu ini. I have decided to follow Jesus. The cross before me, the word behind me. Do none go with me, I still follow. Ini bukan sekedar lagu. Ini adalah nyala api yang menolak padam. Sebuah komitmen yang melampaui rasa takut. Pengingat untuk terus memurnikan iman dan tetap setia di tengah dunia yang tak pasti. Sebuah pujian dari jiwa yang memilih Kristus lebih dari hidup itu sendiri. The cross before me, the word behind me. The cross before me, the word behind me. The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. Oh, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back. The power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring
Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat beri hormat beri hormat padanya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru 2026. Kita sungguh bersyukur di hari pertama tahun baru ini kita dapat masuk dalam ibadahnya yang kudus. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau bangkit diri bersama-sama. Dan marilah kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, ini setiap kami datang ya Tuhan di hari pertama hari baru ini. Biarlah sungguh ya Tuhan kami datang ya Tuhan dengan ucapan syukur. Karena kami boleh melihat bagaimana Tuhan Kau nyata bekerja di setiap hari lepas sehari kehidupan kami di tahun yang lalu. Dan biarlah sungguh ya Tuhan hari ini kami datang dengan ucapan syukur, dengan pengagungan dan penghormatan kami. Kami buka hati kami ya Tuhan, pimpin kami masuk di dalam tahun 2026 ini. Kiranya Engkau yang menyertai seluruh rangkaian ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati setiap kami. Di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan yang ke-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Aku ada hari ini Tuhan. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Angkat suara kita, pujian kita. Kau hiasi Tuhan kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupan
sejenak. Kita mau berdoa, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Mari kita mau bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah di hadapannya. Bersyukurlah untuk kesehatan jasmani yang Tuhan boleh anugerahkan. Bersyukurlah untuk keluarga, orang-orang terdekat dalam hidup kita yang Tuhan masih anugerahkan. Bersyukurlah untuk pekerjaan dan usaha yang Tuhan masih percayakan sampai dengan hari ini. Bersyukurlah untuk studi daripada kita, anak-anak kita, anak cucu-cucu kita. Dan bersyukurlah juga tetap sekalipun untuk pergumulan setiap kita. Karena kita boleh melihat Tuhan yang tetap menyertai hidup setiap kita. Bersyukurlah di hadapannya hari ini. Tuhan, ini ucapan syukur kami ya Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Terimalah ucapan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Mazmur 103 ayat yang pertama berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and dance forevermore.
Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, berkuasa, melampaui setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan kami datang, terimalah kesetiaan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau sungguh menghormati Engkau sepanjang hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan, ini iman kami padamu. Aku percaya dalam nama Yesus. Mari dengan bangkit diri kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa kami yang kekal, Sang Kali semesta, Maha Kuasa. Yesus anak Allah, dikandung Roh Kudus, lahir ke dunia. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, ketiga yang esa. Ku percaya kebangkitan dan hidup yang kekal. Ku percaya dalam nama Yesus. Menderita sengsara, disiksa disalib, mati dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit dari maut, bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, ketiga yang esa. Ku percaya kebangkitan dan hidup yang kekal. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus,
Sebagaimana pujian kita hari ini, mari dengan berdiri dan teguh kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam firman-Nya. Oh Tuhan, berfirmanlah. Kami datang menerima firman-Mu. Oh Tuhan, berfirmanlah, kami datang menerima firman. Tanamkan kebenaran-Mu dan bentuk kami serupa diri-Mu. Biar terang Kristus dapat terpancar dalam tindakan kasih dan iman. Oh Tuhan, semua tujuan-Mu terpenuhilah dalam kami. Oh Tuhan, ajarlah kami. Oh Tuhan, ajarlah kami untuk hidup taat dan rendah hati. Selidiki pikiran kami dalam sinar kemurnian-Mu. Sebab iman kami hanya tertuju pada kasih dan kekuasaan-Mu. Firman-Mu yang berkuasa mampu mengubah yang belum percaya. Oh Tuhan, ubahlah kami, tolonglah kami dapat mengerti rencana dan kebenaran yang tak berubah sampai kekal. Di atas anugerah kami berdiri, dan dalam iman kami berjalan. Oh Tuhan, sampai gereja-Mu dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera, selamat tahun baru, Happy New Year 2026 untuk kita sekalian. Atas nama segenap hamba Tuhan, penatua senior, penatua, diaken, majelis semua dan semua pengurus, kami ucapkan selamat tahun baru. Kiranya tahun baru ini memenuhi kisah saudara dalam rahmat dan berkat Tuhan yang luar biasa. Bersyukur anugerah Tuhan membawa kita ke tahun ini.
So kasih Tuhan, tema daripada gereja kita tahun ini adalah no turning back, consolidate to move forward. Artinya, saya dan saudara bersama-sama kita akan tetap maju ke depan, tidak berbalik. Karena Tuhan tidak menghendaki kita berbalik ke belakang. Kita maju ke depan, menggenapkan kehendak dari Tuhan sendiri. Kita mengkonsolidasikan diri kita menyatukan seluruh kekuatan kita di dalam Tuhan untuk memuliakan Dia di tahun ini lebih dan lebih lagi. Sekali lagi selamat, mari kita bersama akan berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, tahun yang baru yang Tuhan beri bagi kami sekalian dengan harapan, semangat yang baru, dengan kepastian yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami mau meninggalkan tahun yang lalu Tuhan, dengan tahun yang lalu, dan kami mau bersyukur. Juga kami tahu ada kegagalan, ada stagnasi yang kami alami, tetapi kami percaya tahun ini Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk memperbaiki segalanya lebih baik lagi. Tuhan, sebentar kami akan renungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, bicara kepada kami sekalian, buat kami mengerti kehendak-Mu. Tuhan, kuatkan kami untuk lebih mendalam mengenal Tuhan dan mengalami transformasi berkelanjutan di dalam Tuhan. Berkati kami sekalian, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Filipi 3 13 sampai 14 dengan tema A New Resolution, A Clear Direction. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, kata Paulus ya, Rasul Paulus, bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus berbicara tentang menatap ke depan, tentang mengarahkan diri ke depan untuk mengejar apa yang ditetapkan Tuhan. Dalam bagian sebelumnya dia berbicara tentang ada sesuatu yang dia mau tangkap, yang dia mau cari, yang dia mau kejar, yaitu adalah pengenalan tentang Kristus. Dia ingin lebih mengenal Kristus dan berada di dalam Kristus. Dan dia berkata bahwa dia mengejar itu mendapatkan tujuan yang sesungguhnya dari Tuhan. So kasih Tuhan, di tahun ini saya rasa saya saudara punya harapan yang baru. Karena tahun baru seringkali identik dengan harapan yang baru. Kita mulai satu chapter baru, kita mulai babak yang baru, kita mulai bab yang baru. Nah saudara sekalian, mungkin ketika saudara memikirkan tahun ini, saya percaya banyak di antara kita merindukan perubahan yang indah, positif di masa depan di tahun ini. So kasih Tuhan, ada banyak alasan sebenarnya ketika saudara merenungkan diri yang harus berubah. Merenungkan diri yang harus berubah. Saudara sense itu, saudara merasakan itu bahwa sebenarnya perubahan adalah sesuatu yang harus saudara alami di tahun ini. Oleh karena mungkin ada di antara kita sudah mulai merasakan lemah, merasakan lemes, kita tidak punya motivasi, kita mulai merasakan burnout, kelelahan yang tidak ada hasilnya, kita merasa frustasi, kita merasa tidak ada sesuatu yang baru lagi. Kita mulai merasa tidak ada yang dikejar, kita mulai merasakan kita itu mulai capek, tetapi akhirnya kita itu mengulangi sesuatu. Kita berada dalam sebuah pola yang tidak menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang bukan cuma stagnan, tetapi membuat kita takut, khawatir bahwa kita akan berhenti kalau kita terus seperti ini. Kita lelah, kita khawatir, dan makin bertambah-tambah tumpukan kekhawatiran dalam diri kita. Kalau saudara mengalami itu dan mayoritas yang saya sebutkan di depan itu terjadi dalam saudara, saya rasa kita sudah sangat sadar bahwa kita tidak bisa seperti ini. Terus menerus kita perlu ada perubahan. Jadi ketika kita bicara soal mengubah diri, perubahan diri, kita punya banyak sekali alasan untuk melakukan perubahan itu. Dan di dalam Alkitab atau dalam segi pemahaman kehidupan, kita sadar bahwa sebenarnya ada logika kehidupan yang berubah, yang harus kita alami. Ada logika perubahan yang kita harus pikirkan. Saya kasih Tuhan, sebenarnya ada banyak di antara orang yang tidak mau berubah harus menyadari bahwa sebenarnya sangat tidak mungkin untuk tidak berubah. Bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Saudara harus berubah. Oleh karena perubahan adalah bagian kehidupan, baik mikro, makro, seantero hidup kita sedang berubah. Bahkan kalau saudara mempelajari ada orang-orang merasa begini, biarkan dunia berubah, aku tidak mau berubah.
Bahkan orang mungkin berkata aku akan bertapa saja. Tapi bahkan seorang petapa saja di India sana saudara sekalian, dia mengatakan aku akan diam dan semuanya bergerak di luar. Tapi dia lupa mungkin bahwa bahkan seorang petapa pun dia sedang berubah. Waktunya berjalan, umurnya bertambah dan juga mungkin tubuhnya dia mulai mengering, dia mulai kulitnya juga mengering, dia mulai merasakan bahwa tubuhnya menua, dia menjadi lebih peot sekalian. Dia tidak menjadi sama seperti dulu lagi, bukan? Dengan kata lain bahwa sebenarnya tidak mungkin tidak berubah. Itulah the logic of change, itu logika perubahan. Bahwa saudara pasti berada dalam perubahan dan kitanya sendiri sedang dalam perubahan itu sendiri. Maka yang kita rindukan adalah suatu perubahan yang boleh saudara pikirkan. Di tahun ini suatu perubahan yang betul-betul bisa kita renungkan dan kita ukur. Satu calculated change. Perubahan yang kita bisa ukur berdasar yang lalu dan ke depan tentu saja. Kita bisa mulai memikirkan itu. Kita juga mesti mulai memikirkan apa yang maksimal kita masih bisa kerjakan. Dan bagi orang percaya, kita percaya bahwa bukan cuma saya yang mengerjakannya, bukan cuma kita yang mengerjakannya. Tapi ada kekuatan Tuhan di belakang kita yang bekerja juga. Mendorong, menguasai dan menolong setiap saudara. Kita juga ingin bahwa betul-betul ada perubahan yang bisa saudara kerjakan secara pasti. Itu sebabnya balik kepada Alkitab, kita menemukan bahwa perubahan ala Alkitab, secara Alkitab itu adalah sesuatu yang sangat-sangat masuk akal. Oleh karena Alkitab adalah the book of change. Alkitab adalah buku perubahan, buku tentang transformasi. Perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya bicara tentang change, perubahan, tentang transformasi. Dan saya sudah sebagai orang percaya selalu harus mengalami transformasi. Kita harus mengalami perubahan dan kita selalu harus ready to change. Suka atau tidak suka, Tuhan menghendaki saudara ready, siap untuk mengalami perubahan diubah oleh Tuhan. Baik itu minor maupun major, besar ataupun kecil. Saudara akan mulai. Dan di sini kalau saudara membaca Rasul Paulus, dia sendiri pribadi yang diubah oleh Tuhan, bukan? Dari Saulus ditolong Tuhan, diubah Tuhan menjadi Paulus. Maka Paulus ini sekarang berbicara juga tentang perubahan the next Paulus, the next Paul, Paul yang berikutnya. Bukan cuma tentang Saulus, bukan cuma tentang Paulus, tetapi tentang Paulus masa depan. Saya saudara juga seperti itu. Kita perlu mengalami perubahan itu sendiri. Dan kalau kita melihat dalam bagian Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara menemukan prinsip-prinsip yang boleh menjadi guidance, yang menolong saudara untuk mengerti prinsip-prinsip perubahan apa berdasarkan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bahwa perubahan itu harus menuju Kristus. Oleh karena Paulus sudah mengerti sekali bahwa dalam segala hal yang paling penting pada akhirnya adalah mengenal Kristus, mendapatkan Kristus. Dan itu yang dia katakan dalam bagian sebelumnya. Dia berbicara tentang ada sesuatu yang dia kejar, yaitu Kristus, pribadi Kristus itu sendiri. Dan kalau saudara mendapatkan Kristus, kita mendapatkan semuanya, bukan? Saudara pergi ke sumber air, mata air, saudara mendapatkan sumber mata air dan saudara mendapatkan air yang segar, Anda mendapatkan kesegaran. Ketika saudara mendekati dan mendapatkan Kristus, saudara bukan cuma mendapatkan pribadi Kristus, tapi saudara mendapatkan segalanya dari dan tentang Kristus. Itu sebabnya Paulus bicara tentang ini. Bahwa akhirnya yang dia mau kejar dan dia mau cari adalah Kristus itu sendiri. Dia ingin mendapatkan Kristus, dia ingin mengenal Kristus, dan dia ingin seluruh kepenuhan Kristus itu memancar, emanated kepada dia. Dia ingin dipancarkan dari Kristus itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan aku tidak mau tahu yang lain. Selain Kristus, aku ingin mengenal dia. Aku ingin mengalami kuasanya. Aku ingin mengalami bahkan segalanya. Ada rahasia. Bahkan rahasia di dalam penderitaan bersama dengan dia. Aku ingin mengenal Kristus. Jadi all is about Christ. Arah dan dari saudara ketika kita ingin menuju atau kita ingin berubah, arahnya adalah tentang Kristus. Kita menuju Kristus. Maka pribadi saudara menuju Kristus, keluarga kita menuju Kristus, usaha pekerjaan kita menuju Kristus, gereja kita menuju Kristus, dan misi kita juga menuju Kristus. Begitu kita sudah sampai kepada Kristus dan pengenalan itu semakin dalam, semakin indah, semakin cerah, dari situ saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, mengalir karena pengenalan kedekatan kita dengan Kristus itu sendiri. So kasih Tuhan, saya baru baca pagi ini tentang tujuan, goal.
Ada seorang yang saya tidak perlu sebutkan namanya, hebat sekali, dia berkata tentang tujuan. Karena seumur hidupnya 99 tahun dia mengejar suatu tujuan satu saja. Dan dia kasih tahu bahwa tujuan itu bisa dicapai. Kenapa? Dia katakan banyak orang salah karena orang hanya mencari tujuan saja, sekedarnya lupa bahwa yang penting adalah apa yang dia bisa sampai kepada tujuan itu. Artinya power, kemampuan di balik tujuan itu. Dan saya rasa itu cocok sekali dengan bagian ini. Oleh karena Paulus berbicara tentang mengenal Kristus, tapi bukan cuma mengenal sebagai pribadinya, tetapi juga mengalami power, kuasa dari Kristus untuk mencapai yang lebih lagi. Ketika seseorang mencapai Kristus, mendapatkan Kristus, itu tidak berhenti pada Kristus. Tetapi saudara juga akan diarahkan untuk mencapai tujuan pada akhirnya hidup saudara di dalam Kristus. Jadi itu sebabnya Paulus kita mengerti kenapa dia mencari Kristus. Oleh karena dia akan mendapatkan Kristus, tetapi mendapatkan segalanya yang dari Kristus itu sendiri. Dan juga termasuk tujuan-tujuan baru dari Yesus itu sendiri. Mengenal Kristus adalah segala-galanya. All is about Christ. Maka ketika saudara memuliakan Kristus, Alkitab berkata kita juga ditinggikannya. Ketika saudara mendekat kepada Kristus, kita juga mengalami banyak hal di dalam Kristus. Jangan lupakan, ini prinsip yang pertama di dalam pergerakan perubahan. Kedua adalah bicara tentang hold on. Paulus berbicara bahwa dia dari Saulus menjadi Paulus dan kemudian dia akan bergerak ke depan. Saudara, ketika dia menuliskan akan bagian ini, dia tuliskan dari penjara kota Roma. Dan ketika dia berbicara tentu saja situasi tidak mudah, tidak gampang buat dia. Tetapi itulah yang diberikan, kondisi itu bagi dia. Saudara sekalian, ketika saudara bergerak ke depan, ke dalam perubahan yang baik di depan, yang harus saudara lakukan adalah tentu saja holding on. Dan istilah holding on ini adalah berhubungan sebenarnya dengan istilah yang berhubungan ibu nifas. Ibu nifas itu adalah kalau seorang melahirkan, maka kemudian yang disebut dengan biasanya setelah melahirkan itu, pasca melahirkan, si ibu itu akan disebut dengan ibu nifas. Yaitu dia akan mulai beradaptasi kepada perubahan. Dulu dia mengandung babynya, lalu melahirkan baby setelah 3-10 hari, dia beradaptasi kepada satu perubahan. Dia mulai punya peran yang baru, dia mulai punya tugas yang baru, dan dia mulai mengerjakan itu. Dan itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak mudah. Tapi dia holding on, dia harus betul-betul bertahan, tapi bukan cuma bertahan, dia akan bertanggung jawab untuk merawat kepercayaan baru yang diberikan bagi dia. Yaitu baby yang Tuhan berikan bagi dia. Holding on. Nah, untuk menuju ke depan juga sama, kita perlu holding on. Kita perlu melihat apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Dan kita bertahan merawat apa yang Tuhan berikan. So kasih Tuhan, kita tidak gegabah dengan seluruh hidup kita. Apa yang Tuhan sudah pimpin dari tahun yang lalu sampai tahun ini adalah suatu berkat dari Tuhan. Dan apa yang didapat bisa hilang. Apa yang dimiliki bisa tidak ada lagi. Itu sebabnya kita perlu, so kasih Tuhan, untuk holding on. Bertahan. Paulus di penjara. Dari Saulus menjadi Paulus, dia di penjara kota Roma. Dia holding on di situ. Ada peran baru, dia menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat. Saudara juga sama, kita holding on. Di tahun ini kita percaya kepada tujuan yang baru. Tapi apa yang lama janganlah dilupakan. Apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita yang dipercayakan hari ini, kita harus mampu merawatnya dengan baik juga. Sama seperti seorang ibu yang sudah mengandung babynya, sudah melahirkan, dan sekarang dia punya tanggung jawab yang baru, dia merawat baby yang diberikan Tuhan kepada dia. Holding on. Mari kita pikirkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita sampai hari ini. Bersyukur untuk semuanya bukan? Untuk semua anugerah yang Tuhan beri, untuk semua pemberian yang diberikan bagi saudara sampai hari ini. Holding on dengan itu, bersyukur tentang hal itu. Prinsip yang ketiga dari bagian ini adalah tentang freedom. Paulus berbicara tentang apa? Dia berkata, aku ini melupakan apa yang di belakangku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Untuk apa dia melupakan yang di belakangnya? So kasih Tuhan, ada di belakang kita, ada hal positif, ada hal yang negatif. Yang positif tentu saja itu baik untuk dia ingat. Tapi yang negatif yang dibicarakan. Apa yang negatif itu yang aku lupakan, kata Paulus. Apa yang negatif itu adalah kebanggaan masa lalu, kebanggaan yang sebenarnya kosong dan sia-sia di dalam Taurat.
Dan dia berkata bahwa itu semua di masa lalu yang harus aku tinggalkan, aku lupakan. Ini sebagai suatu tindakan yang sangat intensional. Bahwa itu mungkin bisa masuk ke kepalanya, keingatannya iya. Tapi dia berusaha untuk melupakannya, dia tidak mengingat-ingat lagi. Oleh karena apa? Karena dia tahu bahwa masa lalu itu bisa menjadi semacam belenggu yang terus akan membelenggu dia. Bukankah ada banyak orang hari ini yang hidupnya terus ada di masa lalu dan dirantai di masa lalu. Dia nggak bisa pergi dari masa lalunya, apalagi masa lalunya yang negatif. Masa lalu itu juga bisa mengejarnya. Orang seperti Paulus tentu saja juga punya teman-teman dulu di Yudaisme, teman-teman sebangsanya, sekaumnya, segolongannya yang hidup di dalam Taurat. Tentu juga bisa menjadi bagian dari masa lalunya yang mengejar-ngejar dan mungkin juga mengkritik dia, ingin menghantam dia dan seterusnya ketika Paulus menjadi orang Kristen. Ya kasih Tuhan, tapi itu semua juga belenggu dan penjara masa lalu. Dan dia mengatakan dia akan berusaha untuk melupakan itu. Masa lalu juga berarti bahwa mungkin pola-pola masa lalunya, yaitu di sini dalam konteks ini adalah kebanggaan Taurat itu. Dia bangga bisa melakukan Taurat, dia bangga sebagai kaum orang muda yang lebih dari yang lain. Dan itu adalah masa lalu. Sekali lagi ini adalah paket masa lalu. Yang sebenarnya kata Paulus, aku tidak perlu lagi hari ini, aku lepaskan itu semua. Kenapa dia perlu lepaskan masa lalunya, menanggalkan semua ikatan-ikatan masa lalunya? Karena dia butuh freedom. Dan freedom, kebebasan itu penting. Kristus datang membebaskan, dalam Injil Yohanes dikatakan, dan sang anak datang, Kristus datang untuk membebaskan. Dan betul-betul kalau kamu bebas dalam anak, dan kamu betul-betul akan bebas. Kebebasan yang benar, dan Kristus memperjuangkan kebebasan kita. Dia ingin saudara mengalami kebebasan itu, dan kebebasan itu penting. Kebebasan dalam konteks ini adalah kebebasan untuk bertindak, untuk melangkah maju ke depan. Orang yang masih dikuasai oleh masa lalu yang negatif, dibelenggu, dipenjara, dirantai di situ, sulit untuk bisa bergerak ke depan. Dia tidak punya freedom. Dia tidak punya kuasa, kebebasan untuk maju, melangkah. Dan Paulus mengerti ini. Itu sebab dia katakan, aku melupakan yang belakangku. Ada banyak hal nih. Ada banyak hal. Dia tidak tenggelam di sana. Dia memilih freedom. Dia memilih bebas untuk menentukan yang ke depan. Mari kita periksa juga diri kita saudara sekalian. Apakah sampai hari ini banyak hal-hal di masa lalu yang betul-betul merantai kita, membelenggu kita sampai hari ini juga. Dan yang celaka saudara sekalian, mungkin ada juga di antara kita yang betul-betul menikmati penjara itu, menikmati belenggu itu. Dan kita anggap itu sesuatu pola yang biasa, kita anggap itu rutinitas yang biasa. Dan kita merasa nyaman dengan itu. Bukankah sangat berbahaya kalau kita sudah seperti itu? Saudara, mungkin ada orang-orang kalau kita lihat di jalanan kadang-kadang kesian. Ada orang hidup di dekat tempat sampah, kotor, bau dan sebagainya. Dan buat mereka it's okay, biasa saja, itu polanya, itu hidupnya. Sampai dia diintroduce, sampai dia diperkenalkan dengan sesuatu yang baru. Bahwa ada hal yang lain, ada kebersih, ada hal yang bersih, ada hal yang indah dalam hidup ini. Kasih Tuhan itu yang memang perlu dilepaskan. Bagi kita yang mungkin terbelenggu, sekali lagi tahun ini harus menjadi sebuah tahun perubahan. Di mana yang tidak baik di masa lalu, yang tidak perlu di masa lalu itu kita buangkan. Yang keempat, prinsipnya adalah Paulus berbicara tentang redirecting the footsteps. Langkah-langkah ke depan itu perlu dipastikan. Itu sebabnya dia berbicara tentang mengarahkan diri. Saudara, istilah ini penting sekali. Dia melupakan yang di belakang dan sekarang dia berkata, aku mengarahkan diri. Mengarahkan diri adalah suatu tindakan intentional untuk membuat direction yang baru, arah yang baru. Arah daripada footsteps-nya, dari langkah-langkah yang dia mau tetapkan. Dia perlu memastikan itu. Salah satu pergumulan saya saudara tentu saja sebagai pribadi, keluarga, gereja, adalah bagaimana kita menetapkan apa yang ada di depan kita. Dan kita butuh bantuan Tuhan untuk melakukan itu. Secara pribadi, kita mungkin perlu refleksi, kita perlu duduk, kita tulis ulang apa yang mau kita kerjakan. Kita perlu betul-betul cari waktu bersendirian dengan Tuhan untuk memeriksa seluruh hidup kita.
Karena hidup kita sendiri sudah satu PR besar dalam hidup kita, bukan? Apa yang kita pikirkan, yang ke depan, pikiran kita mesti lebih baik daripada yang sebelumnya. Hati, perasaan kita, mental kita, bahwa yang di depan harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Kesehatan kita, tubuh fisik kita, bagaimana ke depan bisa lebih baik. So, kasih Tuhan itu secara pribadi. Belum juga tadi usaha pekerjaan, keuangan kita perlu duduk untuk redirect itu semua. Keluarga juga sama. Bagaimana keluarga kita di tahun yang lalu dan keluarga kita di tahun depan. Bagaimana bisa lebih baik setiap anggota keluarga kita ini. Bagaimana juga gereja dan pelayanan kita dan misi kita. Kita perlu duduk, kita perlu pikir bersama apa yang Tuhan inginkan. Redirecting langkah-langkah kita. Dan ini sangat penting sangat penting sekali oleh karena ini akan menentukan kita di depan. Memastikan akan arah. Jangan-jangan saudara sudah mulai melenceng sedikit di sana di belakang di masa lalu. Mungkin cuma sekian derajat di masa lalu tetapi efek ke depannya dia sudah tidak sama lagi dengan arah yang seharusnya. Saudara juga mungkin mengalami itu. Kita zigzag. Kadang-kadang arahnya sudah baik tapi ada terjadi kemudian dia menyeleweng. Lalu kita harus balik lagi dengan usaha yang keras. Oleh karena saya sudah tidak clear, tidak jelas tentang direction kita. Kita perlu menetapkan langkah-langkah di depan. Dan kita berbicara tentang ini berkali-kali. Dan saudara menyadari para nabi, para rasul harus selalu datang kepada Tuhan untuk jelas, clear apa yang Tuhan kehendaki dalam diri mereka. Itu sebabnya seringkali terjadi dialog di antara nabi, rasul dengan Tuhan itu. Terjadi dialog bukan? Nabi bertanya kepada Tuhan, rasul bertanya kepada Tuhan, para penatua di Alkitab bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Sesuatu yang mungkin tidak clear akan coba dibikin menjadi lebih clear. Dengan bertanya, dengan meminta nasihat dan seterusnya. Sehingga langkah itu menjadi lebih pasti. Memang kalau kita bicara kepastian, tidak ada seorang di dunia yang saya rasa betul-betul tahu. Itu sebabnya kenapa kita butuh Tuhan. Kenapa kita butuh Tuhan at all steps. Di setiap langkah itu butuh Tuhan. Hari ini kita coba menetapkan 1 tahun ke depan 2026. Tapi kita juga sadar bahwa penetapan itu conditional sifatnya. Ada syarat-syaratnya, ada sesuatu yang bisa berubah di sana. Itu sebabnya ketika kita menetapkan apa yang kita mau kerjakan, kita juga terus-menerus masih terbuka kepada pimpinan, koreksi, dan arah yang Tuhan berikan buat saya saudara. Paulus berkata, aku lupakan yang di belakang. Aku cari kebebasanku di dalam Tuhan untuk aku bisa menetapkan yang di depan. Redirecting. Dan sesuai kasih Tuhan, dia sadar sekali lagi dia membutuhkan Tuhan untuk ini. Dan yang kelima saudara sekalian adalah untuk mendapatkan yang the best. Ini satu prinsip yang juga diberikan di teks ini. Paulus berkata, aku mau mendapatkan hadiah. Ilustrasinya adalah seorang pelari dan pelari tidak sekedar dia lari, selesaikan seluruh etape, lalu sampai ke garis finish, lalu selesai. Ya ada orang begitu, memang ada orang ikut maraton, ikut lari, itu sekedar just for fun, untuk senang-senang saja. Tapi saudara kasih Tuhan konteksnya ini lebih dari itu. Oleh karena keseriusan yang Paulus rasakan bersama atau tentang Kristus. Membuat dia berkata, aku tidak cuma sekedar menjalani. Aku ingin mendapatkan Kristus. Aku ingin mendapatkan piala hadiah itu. Yaitu panggilan Kristus itu. Yang aku dapatkan dan aku genapkan. Itu yang dia cari. Jadi bukan sekedar ada. Bukan sekadar bekerja, bukan sekadar berlari, bukan sekadar mengikuti yang ada. Tapi betul-betul mendapatkan. Dan disinilah saudara sekalian kasih Tuhan dia bicara tentang loss. Nah apa itu loss? Loss adalah kekalahan. Loss adalah dia tidak mendapatkan yang seharusnya. Dia katakan dulu di masa lalu. Apa yang dia cari, yang dia dapatkan itu tadinya pikirnya bagus sekali. Tadinya pikirkan itu yang paling the best. Tetapi akhirnya dia katakan ketika aku mulai bertemu dengan Kristus aku menemukan. Ternyata itu semua bukan dan tidak ada apa-apanya. Saya mungkin bisa gambarkan ini sebagai satu ilustrasi.
Ketika saya kecil di TK, saya tahu bahwa ada orang-orang tua yang suka bicara, wah anak ini ranking tidak. Ya, saya rasa kita bagus kalau bisa di TK saja kita sudah ranking 1. Di SD kita ranking 1 dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, wow. Begitu kita lihat sang anak sudah ranking 1 di TK, kita bangga. Wah masa depan mungkin cerah. Padahal kita sadar bahwa itu betul-betul baru permulaan. Lalu ketika dia menjadi SD, sekolah SD, dia ranking 1 lagi. Saya saudara sangat bangga karena dia ranking 1. Dia punya potensi selalu menjadi the number one. Dan seterusnya. Sampai juga mungkin SMA, high school, di college dia ranking terus. Dan saya saudara yang sudah berusia lebih lanjut, kita sadar bahwa itu semua perjalanan-perjalanan kesuksesan, perjalanan mendapatkan. Yang sebenarnya dibandingkan dengan seluruh totalitas kehidupan itu hanya bagian kecil saja. Ini bukan berarti bahwa pendidikan, ranking itu tidak penting. Semuanya harus dijalani dengan sangat maksimal. Ya. Tapi yang mau digambarkan oleh Paulus di sini adalah dulu. Ketika dia mencoba mengejar-ngejar, melaksanakan Taurat dalam pemikiran dia. Dia kejar itu semua, dia zeal, dia mau untuk Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dengan cara yang salah. Itu adalah kebanggaannya. Dan sekarang dia melihat kepada itu semua dan dia berkata itu adalah total loss. Aku rugi banyak. Dan betul-betul ruginya total dia katakan. Bahkan secara lebih negatif, superlatif. Dia berbicara bahwa itu sesuatu yang sampah. Saudara sekalian, apa yang dia banggakan oleh orang-orang sejaman dia pada masa itu. Sekarang dilihat lebih lagi, sampah. Dalam teks firman Tuhan sebenarnya di Alkitab itu kotoran, saudara sekalian. Itu kotoran. Tidak ada orang mau menyimpan kotoran dan itu yang dikatakan itulah yang namanya total loss. Itu sebabnya di bagian firman Tuhan ini dia berbicara tentang no more loss. Aku nggak mau lagi rugi. Aku tidak mau lagi kehilangan. Itu sebabnya dia berkata perubahan ini membuat dia mau mencari yang the best. Dan the bestnya adalah tentu saja Tuhan. Yang the best itu adalah mendekat kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Termasuk kita di tahun ini. Pribadi, keluarga, gereja, pelayanan hidup kita. Mendapatkan the best possible yaitu ketika kita mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan saya dan saudara the best possible ever. Apa yang paling mungkin, paling bagus yang memungkinkan dimiliki oleh kita. Dan Tuhan akan memberikan ini untuk saya dan saudara. Itu sebabnya ini adalah satu teks buat saya yang baik sekali untuk saya saudara mengawali di tahun ini. Suatu teks firman yang membawa saya saudara untuk mengerti kenapa gereja kita ingin mengatakan kita tidak mau berbalik. Kita tidak mau turning back dari apa yang baik yang Tuhan sudah bikin, yang sudah Tuhan buat untuk kita. Tuhan sudah mengerjakan banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan di gereja kita, di jemaat Tuhan. Sekian puluh tahun, sekian banyak waktu. Dan kita tidak ingin kehilangan itu. Kita mau pegang itu dan kita mau melangkah ke depan. Bahkan kita mau mendapatkan yang lebih baik lagi. Saya dan saudara akan sangat antusias untuk memasuki tahun ini oleh karena kita percaya di tahun ini saya saudara akan berjuang. Akan melakukan yang the best. Kita akan konsolidasi. Mari kita doa. Kita mohon kepada Tuhan supaya tahun ini, tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik. Kalau orang mengatakan ada banyak kesulitan, mari kita melawan itu. Kita percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Baik pribadi, keluarga, pekerjaan, kesehatan kita. Pekerjaan Tuhan kita yang kita kerjakan, misi kita. Mari kita akan berjuang. Gaining the best. Oleh karena kita tahu Tuhan akan menyertai kita. Sekali lagi, selamat memasuki tahun baru 2026. Dengan semua harapan, sukacita, gairah yang baru dari Tuhan. Amin. Sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita. Mari hari ini kita mau katakan sama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau persembahkan bagi kemuliaan-Mu.
Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Terima kasih Tuhan, mari kita berdiri bersama. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berikan persembahan ini dengan rasa syukur dan kita mohon berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh karena kami tahu anugerah-Mu menyertai kami juga di tahun ini dengan harapan, dengan resolusi baru, dengan arah yang baru dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan kami juga bersyukur bisa memberikan persembahan hari ini. Berkatilah persembahan ini menjadi bau harum bagi pekerjaan Tuhan. Berkati hidup kami, masa depan kami, seantero hidup kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang akan memimpin kami di tahun ini. Bersyukur kepadamu. Amin. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi
Terima kasih Tuhan, mari arahkan iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan keluarga dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.